Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillahi al-malik al-qahhar al-aziz al-jabbar. نشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أبرار الأطهار. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت ظلما على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن بي ورعاني مرتان، طوبى لمن آمن بي ولم يراني
Sadaqallahul azim. Wa ballagha habibuna rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Asyahra wal yawma yawmul azim, al yawma yawmul mubarak, wal yawma yawmul maghfirah, wal yawma yawmul Aidil Fitr. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Kehadiran kita semua di tempat ini adalah untuk menyempurnakan dan mendapatkan hakikat Aidul Fitri sebagai perwujudan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mungkin ibadah puasa yang telah kita lakukan kemarin, boleh jadi zakat, infak dan sedekah yang telah kita tunaikan kemarin baru sampai kepada derajat tammah. Tetapi puncak daripada prosesi ibadah kita semua itu adalah ketika kita bisa sama-sama di tempat ini pada hari raya Aidul Fitri mendapatkan hakikatul fitrah. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Maka adalah Sayyidina Uthman Khalifatul Thalith, beliau menjelaskan satu masa beliau radhiyallahu ta'ala anhu menangis dalam keadaan syadid. Maka sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang lain, mereka datang kepada Amirul Mu'minin, bertanya kepada Amirul Mu'minin, "Ya Amirul Mu'minin, kaifa tabki hadzal yawm?" Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang lain yang pernah melihat dan membersamai daripada Sayyidina Uthman, melihat Sayyidina Uthman dengan karakternya yang pendiam, dengan karakternya yang pandai menyembunyikan segala perasaan dan keadaannya. Tetapi hari itu ternyata terlihat Sayyidina Uthman tidak kuat menahan tangisnya. Maka isak tangis radhiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Uthman Khalifatul Thalith dipertanyakan oleh sahabat yang lain, "Kaifa tabki ya Amirul Mu'minin?" Wahai Amirul Mu'minin, kami nampak hari ini engkau menangis. Apa yang menjadikan engkau menangis, wahai Amirul Mu'minin? Faqad qala Uthman radhiyallahu ta'ala an, "Lima lam tas'aluni kaifa bakaitu bukaan syadida, laisa min dufina habibati walakin bakaitu bukaan syadida. Al-yawma sa'aghlaq babun min abwabil jannah." Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, akhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Ternyata Sayyidina Uthman, seorang sahabat yang pandai menyembunyikan perasaannya, hari itu pertahanan keadaannya pun juga menjadikan air matanya mengalir deras bisyadid. Maka dia jelaskan kepada sahabatnya yang lain, "Jangan sampai kalian menganggap hari ini saya menangis dengan sebab hari ini pun juga bertepatan dengan meninggalnya ibunda tercinta. Bukan itu," kata Sayyidina Uthman. Hendaklah juga menjadi renungan kepada kita semua di tempat ini. Siapapun kita hari ini, berapapun usia kita hari ini, mari sama-sama kita nostalgia, kenang ibu kita, kenang wanita tegar itu yang mungkin hari ini mereka sudah terbaring di alam barzakh, atau mungkin kita jumpai mereka dalam keadaan tua, renta, jompo dan sakit
sakit-sakitan. Maka kemudian dijelaskan, bakaitu bukaan syadida. Hari ini aku menangis dengan sebenar-benarnya dan aku berada dalam kesedihan. Sa'aghlaq hadzal yaum babun min abwabil jannah. Sayyidina Uthman menjelaskan, ketika ibu kita, ketika istri kita, ibu daripada anak-anak kita, mereka dipanggil oleh Allah, mereka menemui kematiannya. Sadarlah kita semua bahwasanya meninggalnya seorang ibu, meninggalnya istri kita yang mendampingi hidup kita, sebenarnya hakikatnya itu adalah sa'alak babwabun min abwabil jannah. Allah Subhanahu wa taala telah tutup pintu surga yang Allah letakkan di tengah-tengah rumah kita. Allah Subhanahu wa taala telah angkat kemudian pintu surga yang telah Allah Subhanahu wa taala telah letakkan untuk membersamai hidup kita. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu taala menjelaskan, di mana kemudian aku bisa mengadu? Pintu surga mana kemudian yang aku tempati untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Aina tadhhabu? Hendak lari kemana kita semua? Yang jelas kematian ibu kita, yang jelas kematian ibu dari anak-anak kita, istri yang telah mendampingi hidup kita adalah sesuatu yang pasti. Bahkan persoalan ini pun juga telah dijelaskan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'uda man adraka al-abawayhi al-kibaru indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah. Tapi ternyata Jibril, dia ragukan kita sebagai seorang anak. Jibril meragukan kita sebagai seorang suami. Jibril alaihi salatu wassalam pun telah menjelaskan kepada Rasul, ba'udaman, amat sangat merugi seorang suami, amat sangat merugi seorang anak, man adrakal abawaihil kibaru indahu, seorang suami yang telah ditakdirkan untuk bergandengan tangan sampai di usia tuanya bersama pasangan hidupnya, seorang ibu yang masih bisa kita lihat kerutan di wajahnya. Melalui tempat ini mari sama-sama kita tundukkan pandangan, kenang wajah ibu kita, wajah yang tidak boleh hilang dari ingatan kita, suara yang selalu lekat di telinga kita. Panggilan sayang ibu kita adalah panggilan khas kepada kita semua. Maka kemudian Jibril alaihi salatu wassalam menjelaskan, man adrakal abawaihil kibaru indahu falam yudkhilahul jannah. Kalaulah kita masih diberi kesempatan untuk menggandeng tangan istri kita sampai di usianya yang tua, kalaulah kita masih diberi kesempatan untuk melihat keriput kulit yang ada di wajah ibu kita, masih bisa merasakan tangan yang dulu lembut hari ini menjadi kapalan tangan itu mengeras, telapak tangan yang dulu mengusap kepala kita mungkin hari ini dalam keadaan tua, renta, jompo dan sakit-sakitan. Maka Jibril beritahu, sangat amat merugi seorang anak kalau ternyata dia tidak ada masa bahkan di hari raya meletakkan tangan itu di atas kepalanya, datang untuk bersimpuh, mencium aroma tangan itu, tangan yang dulu membelainya, tangan yang dulu memasukkan sesuap makanan di mulut kita semua, tangan ibunda kita yang hari ini kalau masih kita jumpai dalam keadaan tua, renta, jompo dan sakit-sakitan, maka mari sama-sama kita bagi masa untuk bisa hadir bersama mereka. Tetapi apa yang terjadi? Para hukama kemudian menjelaskan kenyataan hari ini, boleh kemudian kita muhasabah. Faqad qala al-hukama la tudallim ummaka
bisauqiha. La tudhallim ummak, jangan engkau siksa ibumu. Bisauqiha, dengan kerinduannya. Ternyata itu yang terjadi di akhir Ramadan. Boleh kita lihat 10 hari terakhir bulan Ramadan, ibu kita, istri kita, ibu daripada anak-anak kita, 10 hari terakhir bulan Ramadan, seringkali mereka duduk bersendirian di teras rumah. Pagi dan petang dia di situ dalam pandangan kosong dan membungkam. Jangan tanyakan kepada mereka ada apa. Jangan tanyakan kepada mereka bagaimana keadaannya. Tidak. La tudhallim ummak bisauqiha. Hari itu kalau ibu kita mau jujur, hari itu kalau istri kita mau jujur, yang dia nantikan dalam kerinduannya adalah, adakah anakku yang merantau jauh? Dia kemudian bisa hadir lagi untuk berkumpul denganku di hari raya ini. Adakah kemudian anakku yang sekolah jauh, yang sekolah tinggi itu, kemudian dia bisa datang, dia sempatkan dirinya. Aku rindu, kata ibu kita. Aku rindu, kata istri kita. Ingin mengusap kembali, membelai daripada kepala anak-anaknya. Ingin kemudian memberikan suapan makanan kepada anak-anaknya. La tudhallim ummat. Maka jangan kita siksa dia. Jangan kita siksa ibu kita. Jangan kita siksa istri kita. Bisauqiha, dengan kerinduannya. Namun ternyata hari demi hari, berbilang hari, sampai kemudian pecah tangisan mereka wanita di antara kita ketika malam takbiran yang dinanti tidak juga datang berlibur. Bahkan ketika subuh hari tadi, setiap orang telah mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Yang dinanti, yang dirundu buah hatinya, penyejuk matanya pun juga belum berada di depan pintu rumahnya. La tudhallim ummak bisauqiha. Jangan kita siksa mereka dengan kerinduannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Kalaulah sosok seorang ibu, mereka dikenal dan terkenal sebagai wanita yang tegar. Benar, semua bisa dilewati dalam keadaan tenang. Semua bisa dilewati dalam keadaan tegar. Bahkan ketika setiap kita berada dalam kandungannya, yang membatasi semua gerakan dan makanannya, yang menghilangkan semua selera makannya, bisa dilewati dalam keadaan tenang tanpa mengeluh. Bahkan ketika hari-hari anaknya pun juga dilahirkan, sakit yang bahkan kemudian harus bertaruh dengan nyawanya. Ternyata ketika anaknya terlahir, terdengar suara tangisan itu. Penyakit, penderitaan daripada ibu kita, kesakitan, penderitaan dari istri kita pun juga telah hilang dengan sebab mendengar suara si cantik yang bisa lahir dalam keadaan selamat. Mendengar suara anaknya si tampan yang mungkin hari ini menjadi pejabat dalam keadaan tenang. Ibu kita bisa melewati itu. Bahkan ketika anak-anaknya sudah mulai tumbuh, kanak-kanak, ibu kita kemudian merelakan, membadalkan, menggantikan, mengakhirkan semua kesenangan-kesenangannya. Tidak lagi ada kesenangan, keindahan dalam diri ibu kita, kecuali menghadirkan senyuman dan keindahan dalam kehidupan anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahibai rahimakumullah. Ternyata sampai kepada anaknya tumbuh remaja dan dewasa, ada satu musibah yang sama-sama kita mau rasakan di tempat ini. Musibah itu terjadi mungkin tahun 80-an yang lalu. Berapa puluh tahun yang lalu? Tahun 90-an yang lalu. Kapan itu? Ketika anak-anaknya pun juga telah dinyatakan lulus dari sekolah menengah atas, tamat dari SMA, mendapatkan kemudian ijazah, mendapatkan berita kelulusannya. Setiap anak datang kepada ibunya merajuk, "Ibu,
anak tak sudah gadis, ibu, anak tak sudah remaja, anak tak sudah dewasa, ibu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sambutan kebahagiaan ibu kita, kegembiraan ibu kita disambut dengan malapetaka oleh anak-anaknya. Semoga kita tidak termasuk di situ. Ternyata kejadiannya adalah tidak sedikit anak-anak ketika dia tamat SMA, dia nafikan, dia tampilkan tangan ibunya, dia beritahu, ibu, bukan itu maksud saya. Anak ibu sekarang sudah gadis, sudah harus menggunakan perhiasan yang lengkap. Ibu, anak ibu sekarang sudah dewasa, harus kemudian kuliah di tempat yang mentereng. Anak-anak kita, mungkin boleh jadi kita dulu tahun 80-an, 90-an, kita tidak mau tahu kesusahan rumah tangga ibu kita. Kita tidak mau tahu melaratnya ekonomi rumah tangga ibu kita. Sementara dia wanita hebat, dia adalah manajerial yang hebat, wanita tegar itu. Boleh kita saksikan, hampir setiap pagi ibu kita menunggu sisa belanjaan sayurnya. Uang receh itu sejak tahun 80-an disimpan, dimasukkan ke dalam celengan ayam jago yang terbuat dari tanah. 100 perak, 500 rupiah dimasukkan ke situ setiap pagi, setiap harinya. Ada apa dengan tabungan ibu kita? Ternyata dari ekonomi rumah tangga yang begitu sangat terjungkal, ibu kita punya cita-cita. Kelak satu saat dengan tabungan itu, ibu kita juga punya niat suci, ingin berangkat haji, ingin tawaf di Baitullah. Berapa puluh tahun kemudian ibu kita telah menyimpan uang 100 perak, 500 rupiah itu. Boleh kita hitung sejak kita di dalam kandungannya sampai kita tamat SMA, 20 tahun ibu kita menyimpan, menabung daripada uang receh itu. Dan ternyata belum cukup untuk mengantarkan dia tawaf di Baitullah. Tetapi hari ketika kita tamat sekolah, hari ketika anak-anaknya tamat SMA, anaknya berontak, ibu, saya harus dibelikan perhiasan, ibu, saya harus diberikan kendaraan, mendaftar di universitas yang termahal. Ibu kita tenangkan, tenang sebentar anakku, duduk baik-baik. Tapi apa yang terjadi? Tanpa sadar kita telah menggertak, mencaci maki. Ibu kita beritahu, tidak, saya mau sekarang. Maka ibu kita bersegera masuk kemudian ke kamarnya, membongkar daripada lipatan-lipatan kain yang ditutupi kepada celengan ayam jago yang terbuat dari tanah itu. Dengan bangga ibu kita menyerahkan, memberikan kepada kita yang hari itu lulus SMA. Ibu kita beritahu, nak, pecahkan celengan ini, nak, pergi ke mendaftar. Nak, pecahkan celengan ini, nak, pergi ke di showroom. Nak, pecahkan celengan ini, nak, pergi ke belanja peralatan make up dan persiapan. Wallahi demi Allah, terkadang hari itu kita terlalu angkuh, terlalu sombong, memecahkan celengan itu di depan ibu kita. Sadarkah kita? Ternyata ketika kita pecahkan celengan itu, hancur sudah harapan ibu kita untuk tawaf di Baitullah. Hilang sudah harapan ibu kita untuk melaksanakan ibadah haji. Wallahi demi Allah. Maka kalau hari ini Allah berikan kita kelapangan rezeki, kita tebus air mata ibu kita, kita badalkan hajinya, kita badalkan umrahnya, kita tangisi hari ini diri kita, kita tebus dia dengan air mata pertobatan di tempat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Maka kalau hari ini keadaan yang ditakutkan oleh Sayyidina Utsman itu terjadi, kalau hari ini keadaan yang pernah disampaikan oleh Jibril itu terjadi, kita takutkan jangan sampai mereka yang hari ini tidak datang berlebaran dengan ibunya pun tidak akan diharapkan untuk bisa mendampingi ibunya, mentalkinkan ketika dia meninggal dunia. Anak-anak kita, saudara kita yang merantau jauh, ternyata mereka tidak bisa diharap untuk berada di sisi ibu kita, mengusap kepalanya, padahal ini menjadi kerinduan. Nabi Ibrahim mengajarkan dan percikan doa itu sampai masuk ke dalam hati ibu kita. Rabbana Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang dinantikan ibu kita bukan segenggam emas, tetapi yang dinantikan ibu kita adalah qurrata a'yun. Pada saat kapan? Ketika dia sakaratul maut. Setiap ibu pasti mencari, mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu ketika bayi aku gendong dia, dia cakar mukaku. Ibu kita, ibu pasti nanti kelak ketika kita sakaratul maut, yang kita cari adalah mana tangan-tangan kecil anakku yang dulu ketika bayi aku gendong dia, dia jambak rambutku. Adakah tangan itu qurratul uyun? Ketika kita sakaratul maut, tangan itu sudah menjadi tangan anak yang saleh dan saleha. Dia letakkan di atas kepala kita, dia usap rambut kita. Pasti kelak nanti ketika kita semua sakaratul maut, yang kita cari adalah mana suara anakku yang dulu sering mengganggu tidurku di malam hari dengan tangisannya. Adakah suara itu hari ini ketika kita sakaratul maut dicari? Adakah suara itu sekarang menjadi suara anak yang saleh dan soleha? Didekatkan di telingaku, ditelkinkannya aku dengan la ilaha illallah. Wallahi demi Allah, tidak ada kebahagiaan bagi ibu kita kecuali kita berada di sisinya. Usap kepalanya, dekat dia, cium aroma tubuhnya, telkinkan dia dengan la ilaha illallah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Jangan kita bubar. Setelah ini masih ada khutbah yang kedua sebagai puncak kesempurnaan ibadah Ramadan kita dan perayaan Idul Fitri kita. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Innal hamdalillah. Innal hamdalillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. يا الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم
ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan kita sebulan penuh di bulan Ramadan. Hari ini di tempat ini para malaikat penduduk langit ingin menyaksikan air mata pertobatan, kado terindah yang akan kita persembahkan kepada ibu kita di tempat ini. Maka jadikan air mata pertobatan kita hari ini di tempat ini sebagai sebab senyuman untuk menebus kekecewaan mereka ibu kita, sebagai sebab untuk menebus kekecewaan mereka istri kita di tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa, kita tundukkan pandangan kita, kita tengok ke dalam hati kita. Wanita kuat itu, wanita hebat itu sekarang di mana? Kalau dia berada di alam barzah, maka kita niatkan air mata pertobatan kita menjadi sebab senyuman bagi mereka di alam barzah. Kalau mereka masih hidup, maka kita mau datang meraih tangannya, letak tangan itu di atas kepala kita, beritahu, ibu, terlalu banyak salahku, kodong, maafkan saya. Mari sama-sama kita khusyukkan hati kita, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pandang kita dengan pandangan Rahman dan Rahimnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وعلى خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم آمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك يا الله، نسألك يا الله مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا خديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة هي لك رضا إلا خديتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, izinkan kami mengakui dosa kami ya Allah di tempat ini ya Allah. Sebulan penuh Engkau telah lembutkan hati kami ya Allah. Betapa keras hati kami kalau di tempat ini kami tak mau dan tak mampu untuk menyesali, menangisi dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengakui dosa-dosa kami ya Allah. Kalau saja baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seluruh tubuh kami penuh dengan dosa, dari ujung rambut penuh dengan dosa sampai ujung kaki kami hanyalah dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Rasul rindukan air mata kami, Rasul rindukan air mata pertobatan hari ini. Ya Allah, izinkan kami mengakui dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkan kesalahan dan dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, dosa yang kami nampakkan maupun yang kami sembunyikan, bahkan dosa-dosa yang tidak kami ketahui, yang hanya Engkau yang mengetahuinya. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan kesalahan dan dosa kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Ampunkan kesalahan dan dosa kami kepada wanita tegar itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami kenal betul ibu kami. Kami kenal betul ibu kami dengan segala kelembutannya. Kami kenal betul ibu kami sehingga ketika kami pejamkan mata kami,
wajah ibu kami langsung terbayang. Ketika kami khusyukkan hati kami, suara ibu kami seolah-olah terdengar di telinga kami. Hari ini kami ingin bernostalgia, mengenang keindahan bersama ibu kami. Ya Allah, kami kenal betul ibu kami. Mereka adalah wanita tegar, mereka adalah wanita kuat. Ibu kami, istri kami yang telah mendampingi hidup kami. Mereka telah rela menderita untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan sampai harus berkelanjutan penderitaan ibu bapak kami dengan sebab dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Engkau timpakan dosa kami kepada ibu dan bapak kami di alam barzakh. Cukup ya Allah, gendak dikasih puang. Sudah cukup ibu kami menderita ketika di dunia. Cukup ya Allah. Ya Allah, izinkan mereka terbaring di alam barzakh. Izinkan mereka istirahat di alam barzakh. Sudah capek mereka, sudah susah mereka ya Allah. Izinkan kami tebus kekecewaan mereka dengan air mata pertobatan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan Rahman-Mu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah kuburan barzakh ibu kami sebagai riyadun min riyadil jannah. Izinkan mereka istirahat di sana ya Allah. Ya Allah, izinkan setiap bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh anak kami, cucu-cucu daripada ibu bapak kami, menjadi sebab Engkau hembuskan hawa syurga di sana, menjadi sebab Engkau gelar permadani yang begitu indah. Izinkan mereka istirahat di sana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalaulah kerinduan ini menjadi sebab kerinduannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka izinkan kami bergandengan tangan bersama ibu bapak kami sampai di jannah. Izinkan kami mengusap kepala anak dan istri kami untuk bersama-sama mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami akui ya Allah, lisan kami kasar. Kami akui ya Allah, hati kami keras. Bahkan terkadang mungkin tangan kami berlaku kasar. Melalui tempat ini ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah. Ya Latif tuflina, ya Latif tuflina. Ya Allah, rindu juga kami ya Allah untuk dilembutkan lisan kami. Maka sebelum kematian datang, lembutkan lisan kami untuk memanggil panggilan sayang dan cinta kepada anak dan istri kami. Lembutkan lisan kami untuk menghadirkan senyuman dalam kehidupan ibu dan bapak kami. Ya Allah, kami akui ya Allah, tangan kami kasar ya Allah. Izinkan ya Allah, lembutkan tangan kami sebelum kematian datang untuk mengusap kepala anak dan istri kami, untuk menggandeng tangan ibu dan bapak kami sampai di jannah. Kami hanya bisa berserah diri kepadamu ya Allah, dengan segala kelemahan, kedhaifan, kejahilan yang telah berlaku pada diri kami. Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura wa fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma hdina wahdibna wahdin nasa waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al rijalana ka rijali sahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ij'al nisa'ana ka nisa'i sahabiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ij'al sibyanana ka sibyani sahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak hadirin jemaah sekalian, dimohon jangan bubar. Kita boleh berdiri. Setelah itu kita maju, musafaha, kita salawatan, salam bersama orang-orang tua kita yang berada di saf terdepan. Mari Bapak sekalian semua kita berdiri. Yang di depan, yang saf pertama kita menghadap ke belakang, Pak. Kapan lagi waktunya kita mau salaman dengan orang tua kita? Kapan lagi masanya kita mau dekat jasadnya, kita mau datang sungkem kepada mereka? Mari Bapak jemaah sekalian yang di belakang, kita maju untuk salaman.